Assalamualaikum sobat-sobat penikmat alur film. Kali ini kita akan mengalur sebuah film dengan genre thriller misteri yang bisa bikin sobat penasaran sekaligus dibuat puas dengan ketegangan yang disuguhkan di film ini. Menceritakan tentang seorang penulis webtoon terkenal yang sangat terobsesi dengan hal-hal misteri dan berbagai fenomena gaib. Hingga dia pun memutuskan untuk mengunjungi sebuah apartemen angker yang konon sangat berhantu. Bahkan beredar sebuah isu jika para penghuni apartemen sering mendengar suara-suara misterius dan mengalami berbagai kejadian aneh, sampai akhirnya beberapa penghuni pun tiba-tiba menghilang secara misterius. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi dengan apartemen tersebut? Oke sob, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperdengarkan suara tip dari recorder kuno. Dan dalam rekaman itu, terdengar seseorang yang menyesal karena telah datang ke tempat itu. Dia berkali-kali mengingatkan dirinya bahwa seharusnya dia tidak pernah datang ke sana. 누군가는 저주를 받은 거라 했다. 한 가지는 분명했다. 난 이곳에 오면 안 됐었다. 이곳 광림맨션에. Kemudian kita diperkenalkan pada seorang penulis webtoon bernama Jiwoo yang tiba di sebuah komplek apartemen yang tampak terabaikan dan tidak terawat. Apartemen ini bernama Gwanglim Mansion, bangunan yang terletak di pinggiran kota. Begitu Jiwoo masuk, dia mendengar suara garukan dari atap, seperti sesuatu yang sedang bergerak. Instingnya memberitahu bahwa ada orang lain di ruangan itu. Namun setelah dia mencari, ternyata dia hanya sedang sendirian. Tak lama setelah itu, seorang pria tua yang merupakan pengurus apartemen bernama Pak Jong datang menyambut Jiwoo. Meskipun tampak sedikit tidak bersahabat, Pak Jong mengizinkan Jiwoo untuk duduk dan mengeluarkan tape recordernya. Jiwoo mulai bercerita bahwa dia adalah seorang penulis webtoon yang sangat tertarik dengan rumor-rumor mengenai kejadian-kejadian misterius yang terjadi di apartemen ini. Pak Jong pun mulai menceritakan kisah mengerikan yang terjadi di sana. Ternyata sob, dulu apartemen ini adalah sebuah panti asuhan hingga suatu hari terjadi kebakaran hebat yang menewaskan hampir semua anak-anak di sana. Sejak kejadian itu banyak rumor aneh mulai berkembang. Orang-orang sering mendengar suara-suara misterius dan mengalami kejadian yang sulit dijelaskan. Pak Jong juga menceritakan tentang seorang penulis novel bernama Lee yang tinggal di kamar nomor 504. Lee mengaku sering diganggu oleh suara-suara misterius yang datang dari lantai bawah kamarnya. Saat akan menyewa kamar tersebut, Lee mendengar suara bising dari lantai bawah yang terdengar seperti suara anak-anak. Petugas properti yang bernama Yunwoo berkata bahwa itu hal yang wajar karena memang banyak anak-anak yang sering keluar masuk. Dan dia menyarankan Lee untuk tidak terlalu khawatir. Namun, saat Yunwoo memeriksa keran air, kejadian aneh pun mulai terjadi. Singkat cerita, Lee akhirnya memutuskan untuk menyewa kamar nomor 504 tersebut. Dan malam harinya, saat Lee berusaha melanjutkan novel yang sedang ia tulis, tiba-tiba ia merasa kebingungan dan kehilangan ide. Ia pun menutup laptopnya dan pergi mengambil minuman. Namun ketika ia kembali, ia mendengar suara aneh dari lantai bawah. Tak lama setelah itu, istrinya menelpon dengan nada kesal karena Lee sudah lama menghilang dan anak mereka menangis seharian. Istrinya meminta Lee untuk segera pulang. Namun Lee bersikeras akan menyelesaikan novelnya terlebih dahulu. Hingga tiba-tiba, suara istrinya seketika itu berubah menjadi menyeramkan dan telepon pun terputus. 이것만 하고 나면은 당신하고 나하고 애하고 예전처럼 편하게 지낼 수 있어. 그러니까 제발 건드리지 마. 아니, 당신 지금까지 잘 해왔잖아. 이런 말 해서 진짜 미안한데 너 정말 말 족같이 한다. 여보세요. Lee pun terkejut saat menyadari bahwa laptopnya telah terbuka dengan sendirinya. Keesokan harinya, Lee pergi ke apotek untuk membeli obat sakit kepala. Di sana seorang pria datang dan menanyakan obat jamur. Tetapi karena tidak ada, pria itu pun pergi begitu saja. Setelah kembali ke apartemennya, Lee menyalakan laptop dan menyimpan obat sakit kepala di atas meja. Namun dalam sekejap,
Tiba-tiba saja laptop dan obat itu pun menghilang, disertai dengan suara tawa anak kecil yang terdengar menakutkan. Lee mencoba mencari sumber suara itu, namun tiba-tiba pintu di belakangnya pun terbuka. Di dalam ruangan itu, Lee menemukan sepatu lusuh milik anak kecil dengan sebuah nama tertulis di sampingnya. Lalu tiba-tiba laptopnya terjatuh dari atas dan seorang anak kecil pun terlihat berlari keluar dari kamar. Seketika itu, Lee pun berlari mengejar sosok tersebut. Namun sob, ia tidak menemukan siapa-siapa. Karena kebingungan, ia pun langsung mendatangi Pak Jong. Dengan emosi, Lee menceritakan bahwa ada anak kecil yang menyusup ke apartemennya. Namun setelah memeriksa CCTV, tidak ada satu orang pun yang terlihat keluar, kecuali hanya Lee sendiri. Dalam kebingungannya, Lee merasa bahwa anak-anak itu telah mencuri laptopnya. Apalagi mereka selalu mengganggu Lee dengan suara bising dari lantai bawah. Pak Jong kemudian berkata bahwa tidak ada anak-anak yang tinggal di lantai bawah apartemen Lee. Karena tak puas dengan jawaban Pak Jong, Lee pun memutuskan untuk pergi ke lantai 4. Sesampainya di sana, Lee pun langsung mengetuk pintu dengan sangat keras. Namun tidak ada jawaban dari dalam. Dengan sedikit frustasi, Lee memutuskan untuk mengintip ke dalam. Dan ia menemukan beberapa sepatu anak kecil yang tertata rapi. Ketika membuka sebuah rak sepatu, ia menemukan sepatu yang sama persis dengan sepatu yang ia temukan di apartemennya. Dengan kesal, Lee pun kembali menggedor pintu tersebut dengan sangat kasar. Namun yang keluar malah seorang gadis dari apartemen lain yang meminta Lee untuk tidak berisik. Dengan kesal, Lee pun memasukkan sepatu-sepatu itu ke dalam sebuah kantong plastik dan membuangnya ke tempat sampah. Malam harinya saat Lee tertidur, Lee terbangun karena mendengar suara bising. Saat ia memeriksa, ia malah menemukan plastik berisi sepatu-sepatu tadi di samping tempat tidurnya. Dalam kebingungannya, Lee yang ketakutan pun mencoba mendekati plastik tersebut. Lalu tiba-tiba, sesosok anak kecil berlari keluar dari kegelapan. Terdengar juga suara seseorang menggedor-gedor pintunya dengan sangat keras. Ternyata sob, di balik pintu, Lee melihat ada 3 orang anak kecil. Lee yang panik pun terjatuh ke dalam tumpukan sepatu yang tercecer di lantai. Dan di saat yang sama, suara anak-anak kembali terdengar sangat mengerikan. Kita pun kembali diperlihatkan kepada Ji-woo yang sedang berada di rumahnya. Di sana pacar Ji-woo yang bernama Dae-hee membenarkan bahwa ada seorang penulis novel terkenal bernama Lee yang ternyata telah menghilang 2 tahun yang lalu. Menurut Dae-hee semuanya terasa sangat aneh karena Lee beberapa kali memenangkan penghargaan, tapi saat menulis novel terakhirnya tiba-tiba saja dia menghilang begitu saja. Kemudian di Guangli Mansion, Ji-woo kembali menemui Pak Jong dan mengutarakan kekagumannya terhadap cerita yang dibagikan oleh Pak Jong. Namun Pak Jong sepertinya ingin tahu lebih banyak tentang Ji-woo, termasuk hal-hal pribadinya. Ji-woo yang merasa tidak nyaman dengan pertanyaan tersebut dengan sangat halus menolak untuk menjawab Pak Jong. Kemudian Pak Jong pun menceritakan tentang seorang apoteker cantik bernama Sojin yang pernah tinggal di sana, tepatnya di lantai 9. Pak Jong merasa Sojin telah memilih jalan hidup yang salah karena kekasihnya adalah seseorang yang seharusnya tidak dia temui. 경찰은 정모 씨의 소재를 파악하기 위해 평소 정모 씨와 연락이 닿았던 지인들과 근처 CCTV를 확보했다고 밝혔습니다. Saat itu Sojin menerima telepon dari ibunya.
Dan ketika sang ibu bertanya tentang pria yang sedang dipacari Sojin, ia pun mengelaknya dan segera menutup telepon tersebut. Lalu tiba-tiba saja radio di rumahnya menyala dan memperdengarkan sebuah berita yang sama, yaitu tentang seorang pria yang menghabisi istri dan juga anaknya. Keesokan harinya di apotek Sojin, Lee datang dan menanyakan obat sakit kepala. Dan tak lama setelah itu, seorang pria pun datang menanyakan obat jamur. Setelah mereka pergi, Sojin terkejut dengan kedatangan rekannya, yaitu Soyoung, yang ternyata sudah berada di sana sejak lama. Soyoung membahas tentang kesalahan fatal yang dilakukan oleh Sojin dalam hidupnya, yaitu berselingkuh dengan pria yang sudah menikah. Namun belum sempat Sojin menanggapi, ia menerima telepon dari kekasihnya yaitu Jungho. Di telepon Jungho berbicara terengah-engah dan mengatakan bahwa dia akan menemui Sojin malam ini. Mendengar itu, Sojin pun terlihat panik dan seperti kebingungan. Namun tiba-tiba saja Soyoung datang dari luar. Melihat kedatangan Soyoung, Sojin jadi semakin bingung karena sebelumnya ia sempat berbicara dengan Soyoung. Lalu siapa yang bicara dengan Sojin tadi? Malam harinya Jungho pun datang dengan tatapan yang kosong. Sojin pun bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Tapi Jungho mengatakan bahwa istrinya sudah tahu tentang hubungan gelap mereka. Namun Sojin malah meminta Jungho untuk segera menceraikan istrinya. Jungho tampak keberatan dan terlihat gelisah. Kemudian ia pun meminta izin untuk tinggal di tempat Sojin sementara waktu dan meminta Sojin untuk tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan dirinya. 부탁 하나만 할게. 당분간 여기 좀 있을게. 대신 나 여기 있다는 거 아무한테도 말하지 마. 알았지? Malam itu Sojin terbangun karena mendengar suara dari kamar mandi. Sojin pun berusaha untuk membangunkan Jungho, tapi tak juga berhasil. Lalu pintu kamar pun tiba-tiba saja terbuka. Keesokan harinya, Sojin terlihat masih penasaran dengan apa yang terjadi semalam. Lalu, saat Sojin sampai di apotek, dua orang polisi pun datang dan menanyakan keberadaan Jungho, yang tentu saja membuat Sojin jadi tambah bingung. Ternyata Jungho adalah tersangka yang telah menghabisi istri dan juga anaknya, dan kini Jungho telah menjadi buron. Di perjalanan pulang, Sojin baru sadar bahwa berita yang selama ini dia dengar adalah tentang Jungho. Itu sebabnya Jungho melarang Sojin untuk memberitahu siapapun tentang keberadaan dirinya. Sesampainya di apartemen, bukannya sadar, Sojin malah berniat untuk membawa Jungho pergi sejauh mungkin. Namun saat ia mencari Jungho, ternyata ia menemukan jika Jungho sedang di kamar mandi. Lalu di lantai apartemen, Sojin menemukan sebuah baju dengan bercak merah milik Jungho. Setelah membereskannya, Sojin mulai berkemas dan dia pun kemudian mengatakan bahwa dia sudah tahu tentang semuanya karena polisi tadi datang ke apoteknya. Dengan panik, Sojin meminta Jungho untuk segera bergegas. Namun anehnya sob, Jungho terus-terusan mengulang kalimat yang sama. Jangan memberitahu siapapun jika aku sedang mandi. 샤워하고 있는 거 아무한테도 말하면 안 돼. 자기야, 나 여기서 샤워하고 있는 거 아무한테도 말하면 안 돼. 자기야, 나 여기서 샤워하고 있는 거 아무한테도 말하면 안 돼. Kemudian Sojin mendengar suara sirine polisi di luar. Tetapi Jungho tetap mengulang kata-kata itu berkali-kali. Keadaan ini pun membuat Sojin semakin frustasi dan memintanya untuk segera keluar dari kamar mandi. Namun saat mendengar lagu di radio, Sojin sepertinya menyadari sesuatu. Dan ia pun melihat tingkah Jungho yang justru semakin aneh. 자기야, 나 여기서 샤워하고 있는 거 아무한테도 말하면 안 돼. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Dan saat dilihat, Sojin pun semakin kebingungan
karena ia justru melihat Jungho yang sedang berada di luar. Setelah pintu dibuka, Sojin meminta Jungho untuk memeriksa siapa yang ada di dalam kamar mandi. Jungho pun mengambil palu dan perlahan mendekat. Namun tiba-tiba aja Sob, ia berbalik dan bertanya, kenapa Sojin memberitahukan keberadaanku kepada orang lain. 나 여기서 샤워하고 있는 거 아무한테도 말하지 말랬는데. 왜 그랬어? Jiwoo pun menemui Yunwoo, seorang agen properti yang menawarkan apartemen Guanglim kepada Lee. Saat itu Yunwoo terlihat ketakutan. Jiwoo pun bertanya tentang apa yang telah dialaminya di apartemen tersebut. Yunwoo ternyata tinggal di unit 708. Dan setelah menawarkan apartemen kepada Lee, ia pun langsung kembali ke apartemennya. Yunwoo adalah sosok yang kesepian dan tidak pernah berkencan, sehingga ia membuat boneka wanita yang bisa diajak berbicara setiap hari. Yunwoo bahkan menganggap boneka itu sebagai istrinya dan memberikannya hadiah berupa gelang. Suatu malam Yunwoo terbangun karena mendengar suara aneh dari dalam wastafel yang mampet. Saat mencoba memperbaikinya, ia malah melukai tangannya sendiri. Ketika menarik sesuatu dari dalam wastafel, ia pun terkejut karena itu adalah tali tas yang seharusnya ada di meja. Namun anehnya, justru tas itu pun tiba-tiba lenyap. Dan esok harinya, Yunwoo memanggil tukang servis. Setelah diperiksa, mereka menemukan rambut wanita dalam pipa wastafel. Tukang servis menjelaskan bahwa beberapa wanita memang sering membilas rambutnya di dalam wastafel karena mereka malas untuk ke kamar mandi. Jika bukan Yunwoo, maka kemungkinan besar itu adalah ulah penghuni sebelumnya. Yunwoo jadi penasaran siapa yang sebelumnya menempati unit itu. Rekan Yunwoo sempat ingin bercerita tentang berbagai rumor aneh seputar apartemen Guanglim, namun ia mengurungkan niatnya. Makin curiga, Yunwoo mencoba menghubungi penghuni lama, namun yang terdengar di telepon justru suara mengerikan. 여보세요? 여보세요? Saat kembali ke apartemen, ia mendapati wastafelnya sudah kembali normal. Seseorang kemudian menelpon menawarkan jasa untuk memperbaiki bonekanya. Namun keesokan harinya, suara aneh kembali terdengar dari dalam wastafel yang kembali rusak. Ketika Yunwoo berbalik, ia tersentak karena bonekanya sudah hilang. Diiringi suara mengerikan yang kembali terdengar. Saat menatap wastafel, Yunwoo melihat sesuatu yang mengerikan. Sebuah tangan muncul dari dalamnya, dan ketika ia menatap lebih dekat, ia menemukan gelang yang pernah ia berikan kepada bonekanya. Karena ketakutan, ia pun tidak bisa tidur semalaman. Lalu keesokan harinya, rekan Yunwoo akhirnya menceritakan bahwa ia mendengar kabar tentang seorang siswi SMA pernah meninggal di apartemen Guanglim. Tidak hanya itu, banyak penghuni yang menghilang tanpa jejak. Ada juga rumor bahwa apartemen tersebut dibangun oleh sekte Guanglim yang pemimpinnya tewas karena bundir. Mendengar itu, Yunwoo pun menolak untuk mendengar lebih jauh lagi. Namun saat ia kembali ke apartemennya, bonekanya telah kembali ke tempat semula. Bingung dan takut, ia menceritakan semua yang dialaminya kepada boneka itu. Namun suara aneh kembali terdengar. Saat menoleh ke wastafel, ia mendapati bonekanya juga menatap ke arah yang sama. Yunwoo yang ketakutan pun memberanikan diri untuk memeriksa wastafel dan menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Dan tiba-tiba saja boneka miliknya pun terjatuh. Dengan panik, Yunwoo pun berlari dan mengunci diri di dalam kamar. Namun suara misterius terus terdengar dari balik pintu.
tiba-tiba saja sob, listrik pun mati. Yunwoo yang gemetar pun sangat ketakutan. Tapi saat menoleh, boneka itu sudah ada di belakangnya. Sambil ketakutan, Yunwoo pun mengatakan jika apartemen ini pasti sudah dikutuk. Dan dalam kepanikannya, ia mencoba memegang tangan Jiwoo untuk meyakinkannya. Namun Jiwoo dibuat terkejut saat melihat kedua tangan Yunwoo ternyata pergelangannya sudah terpotong. Saat itulah Jiwoo menyadari bahwa semua yang diceritakan Yunwoo bukanlah sekedar ilusi, melainkan adalah kenyataan yang sangat mengerikan. Jiwoo pun semakin penasaran dengan kisah-kisah aneh yang ada di Guanglim. Ia mulai menulis cerita webtoon berdasarkan kejadian tersebut dan menunjukkannya kepada seorang penerbit bernama Tuan Lim. Tuan Lim menyukai ceritanya, tetapi meminta Jiwoo untuk memperpanjang kisahnya. Untuk mendapatkan lebih banyak bahan, Jiwoo pun kembali ke Guanglim. Meskipun Daehae mencoba mencegahnya karena ini adalah hari ulang tahunnya, namun Jiwoo tetap bersikeras. Jiwoo pun segera kembali ke Guanglim dan menemui Pak Jong. Namun Pak Jong mengatakan bahwa cerita-ceritanya sudah habis. Jiwoo pun memaksa dan bersedia membayar untuk setiap kisah yang diceritakan. Akhirnya Pak Jong pun menceritakan kisah tentang Hun, seorang siswa SMA yang baru kembali dari luar negeri. Karena gagal kuliah dan tidak punya tempat tinggal, Hun pun memutuskan untuk tinggal bersama teman masa kecilnya, yaitu Jae-suk di unit 604. Kondisi apartemen itu sangatlah lembab, bahkan dipenuhi jamur di dindingnya. Saat bertemu kembali, Jae-suk mengeluarkan makanan dari kulkas. Namun Hun melihat jika makanan itu sudah berjamur. Tapi anehnya, Jae-suk tetap melahap makanannya. Malam harinya, Hun menanyakan tentang jamur-jamur itu dan menawarkan diri untuk membersihkannya. Namun Jae-suk justru malah bersikap aneh yang membuat Hun jadi kebingungan. Dan di pagi harinya, saat Hun mencoba sarapan dengan sereal, namun sayangnya sob, susu yang ada di kulkas justru sudah basi. Saat Hun memeriksa kulkas, ternyata sob, semua isi di dalamnya sudah berjamur bahkan berbau. Lalu saat Hun melihat sekitar, dia pun dibuat risih dengan semua jamur yang ada di tembok itu. Akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi mencari obat jamur. Hun pun mulai membersihkan apartemen tersebut dan juga membersihkan jamur-jamur yang ada di dindingnya. Hingga semua ruangan berhasil dia bersihkan. Tinggal satu ruangan yang tersisa. Awalnya ruangan itu sangat sulit untuk dibuka. Dan saat Hun berhasil membukanya, ia menemukan banyak jamur dengan foto keluarga Jae-suk di dalamnya. Ketika Jae-suk kembali, bukannya berterima kasih, ia malah marah dan mengatakan bahwa Hun telah melukai ayah dan ibunya. Jae-suk pun menangis dan kemudian pergi dari sana. Hun jadi merasa bersalah dan memutuskan untuk meninggalkan apartemen itu. Namun saat hendak pergi, ia menemukan jejak jamur di lantai yang tiba-tiba saja lenyap. Kamar yang tadi sudah dia bersihkan, kini kembali dipenuhi dengan jamur dalam sekejap. Lalu tiba-tiba saja Jae-suk muncul dengan wajah menyeramkan dan ia pun mengerang kesakitan. 내가 아까 하는 미안해. 재석아. Ketika Hun mundur ketakutan, sesuatu pun menariknya dari dalam tembok. Dan pintu pun tertutup dan kini hanya terdengar teriakan Hun yang sangat mengerikan. Mendengar cerita itu, Jiwoo semakin yakin ada sesuatu yang tersembunyi di Guanglim.
Akhirnya Pak Jong pun memberikan Jiwoo kunci sebuah ruangan yang telah disegel sejak lama. Ruangan yang diyakini sebagai awal dari semua kejadian mengerikan di sana. Ia pun meminta Jiwoo untuk memeriksanya sendiri jika ia ingin tahu kebenarannya. Sementara itu terlihat Daehae sedang merayakan ulang tahunnya seorang diri. Karena penasaran, ia pun memutar rekaman antara percakapan Jiwoo dan juga Pak Jong. Namun dia pun menemukan ada yang janggal. Karena dalam rekaman itu hanya terdengar suara Jiwoo, seolah-olah ia berbicara sendirian. Sementara itu Jiwoo sedang menuju ke lantai 15 dan masuk ke dalam lift. Di dalam sana ada seseorang yang membelakanginya. Orang itu hanya diam dan tidak bergerak. Meski ragu, namun Jiwoo tetap masuk. Namun tiba-tiba pria aneh itu pun kemudian mengejar Jiwoo. Jiwoo yang ketakutan pun berlari dan bersembunyi di dalam lemari. Meski pria aneh itu mengetahui tempat persembunyian Jiwoo, namun anehnya sob, pria itu hanya tersenyum tanpa mencoba menangkapnya. Dan kemudian dia pun menghilang begitu saja. Akhirnya Jiwoo tiba di unit 1504. Ia melihat banyak jimat tergantung di dalamnya. Dan di lantai terdapat kaset rekaman suara Pak Jong yang mengungkapkan tentang kebenarannya. Ternyata sob, Pak Jong bukanlah pengurus apartemen. Ia dulunya adalah pendatang sama seperti Jiwoo. Bersama adiknya, ia bermaksud mencari uang yang konon tersembunyi di sana. Namun keserakahan membawa bencana. Bersama adiknya, dia merencanakan hal tersebut. Awalnya sang adik ragu apa benar para pengikut sekte Guanglim menyimpan uangnya di tempat itu. Pak Jong pun tetap meyakinkan adiknya bahwa berangkas berisi uang itu ada di dalam sana. Akhirnya mereka berdua pun pergi menuju lantai 15. Namun adiknya merasakan ada yang aneh. Dia berkali-kali mendengar suara misterius hingga dia pun ketakutan dan ingin mengurungkan niatnya. Tapi Pak Jong meyakinkan adiknya itu bahwa mereka butuh uang itu untuk mengobati ibunya yang sedang sakit. 야, 연장. 아까부터 여기서 이상한 소리 났잖아. 나 오빠 하나 자다가 쓰러진 네 엄마 수술 안 시킬 거야. Akhirnya unit 1504 pun berhasil dibobol. Saat masuk ke dalam, terlihat ada banyak sekali jimat yang menggantung. Perasaan aneh tiba-tiba saja muncul, seperti ada sesuatu yang terus memperhatikan mereka. Adiknya melihat ada sesuatu yang menetes dari balik lemari. Adik Pak Jong yang ketakutan pun terus-menerus bilang jika ada seseorang di dalam sana. Namun Pak Jong tidak mempedulikannya dan mereka pun malah masuk lebih dalam. Di dalam sana mereka menemukan sebuah peti mati yang ditutupi oleh jimat. Dan ketika dibuka ada jasad di dalamnya. Pak Jong yakin bahwa itu adalah tempat ketua sekte Guanglim bersemayam. Dan terlihat juga ada lonceng yang terpasang di kedua kakinya. Setelah itu Pak Jong malah tertawa karena merasa para pengikut sekte Guanglim meyakini bahwa ketua mereka bisa dibangkitkan kembali. Pak Jong pun memeriksa jasad tersebut sampai akhirnya dia menemukan kunci di dalam mulut jasad itu. Lemari yang tadi ada rambut langsung dia buka. Tetapi mereka tidak melihat apa-apa di dalamnya karena sangat gelap. Seketika terdengar suara-suara bisikan dari dalam. Pak Jong pun terlihat sedang mengambil sesuatu. Dan ternyata sob, itu adalah uang yang mereka cari. Pak Jong pun tertawa kegirangan sambil terus mengumpulkan uang-uang itu.
Sementara adiknya masih ketakutan, apalagi dia mulai mendengar suara lonceng yang mengerikan. Dan ternyata jasad yang berada di dalam peti mati kini telah menghilang. Ketika berbalik lagi, ternyata Pak Jong juga sudah menghilang. Adik Pak Jong yang panik pun langsung mengambil tas berisi uang itu dan segera pergi dari sana. Namun pintunya telah terkunci dan suara lonceng pun kembali terdengar. Kemudian sesuatu yang lengket menetes dari atap dan adik Pak Jong pun terus berlari ketakutan dan bergegas masuk ke dalam mobil. Tapi sayangnya sob, dia tidak bisa menemukan kunci mobilnya. Lalu tiba-tiba saja suara lonceng kembali terdengar dan ternyata Pak Jong lah yang datang. Namun Pak Jong seperti bersikap aneh dan terlihat berbeda. Sang adik pun meminta mereka untuk segera pergi dari sana. Namun Pak Jong bilang bahwa dia baru saja melihat sesuatu di dalam lemari itu. Dan dia juga meminta adiknya untuk melihatnya juga. Kemudian suara lonceng pun terdengar kembali dan sang adik pun sadar bahwa yang ada di sebelahnya adalah jasad yang tadi yang kini menyerupai kakaknya. Setelah itu hanya ada teriakan yang terdengar menakutkan. Jiwoo pun semakin penasaran apa yang sebenarnya ada di dalam lemari tersebut. Lalu tiba-tiba suara terdengar dari dalam dan sebuah sosok pun muncul di belakang Jiwoo. Jiwoo yang kaget pun dengan spontan langsung masuk ke dalam lemari. Di saat yang sama, ia pun menyadari bahwa lemari tersebut telah terkunci. Lalu Pak Jong pun datang dan dia pun berpamitan kepada Jiwoo. Lalu setelahnya, Pak Jong pun berubah menjadi sosok yang menyerupai Jiwoo. Sementara Jiwoo yang asli masih terjebak di dalam lemari. Dan kini Jiwoo hanya bisa berteriak meminta pertolongan, namun sayangnya tidak ada satu orang pun yang bisa mendengarnya. Di sisi lain, Dae-hee terlihat sudah tiba di Guanglim dan dia pun merasa aneh dengan ruangan tersebut. Lalu sosok yang menyerupai Jiwoo pun kemudian datang dan tersenyum dengan aneh. Nah, gimana sob? Meski dikemas dengan plot yang mengerikan, tapi film ini mengajarkan kita bahwa pembalasan selalu bekerja. Meski dalam bentuk yang tak terduga, keserakahan selalu membawa kehancuran. Pengabaian terhadap peringatan hanya mempercepat datangnya bencana. Dan perbuatan buruk tidak akan pernah bisa dikubur selamanya. Berawal dari sebuah sekte sesat, akhirnya para penghuni di sana pun diganggu dan ditakuti untuk ikut terjerumus dalam kesesatan. Maka tetaplah mendekat kepada Tuhan dan jangan pernah berpaling darinya. Karena jika tidak, maka iblis akan menyesatkanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ia atau iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi ini. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40. Itu